Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Olfiazaki dengan NIM 2504 130080. Saya merupakan mahasiswa semester 2 di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, dengan adanya video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi UTS Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terdapat dalam podcast antara Rory dan Maudy Ayunda. Podcast ini membahas berbagai topik nih, seperti rasa percaya diri, insecurity, pendidikan, karir, hingga makna dari kesuksesan. Dari percakapan tersebut, kita kedepannya akan melihat bagaimana sih komunikasi interpersonal terjadi secara efektif antara komunikan dan komunikator. Sebelumnya, apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung dan memungkinkan adanya umpan balik atau feedback secara langsung. Dalam komunikasi interpersonal, tidak hanya terjadi pertukaran informasi, tetapi juga adanya terjadinya pertukaran perasaan, pengalaman, dan pemahaman antar individu. Menurut teori komunikasi interpersonal, terdapat tiga kebutuhan dasar yang mendorong seseorang untuk berkomunikasi, yaitu afeksi, inklusi, dan juga kontrol. Apa kabar? Hi, Nori. Thanks for having me. Thank you for What an coming. introduction. Yang pertama itu adalah afeksi. Afeksi adalah kebutuhan seseorang untuk mendapatkan dan memberikan perhatian, penghargaan, serta dukungan kepada orang lain. Dalam podcast ini, aspek afeksi dapat dilihat pada menit 03.20 sampai Bicara soal itu, 03.46. tapi gue pengen ngobrol, Mod, lebih ke lo adalah sosok yang kalau gue lihat the epitome of Indonesian woman. I don't know. Lo cantik, lo berprestasi, lo pekerja keras, lo juga high achiever, and you yourself adalah seorang icon. Pada bagian tersebut, Rory menyambut Maudy dengan sangat baik dan memberikan apresiasi terhadap berbagai pencapaiannya. Rory menyampaikan kekagumannya terhadap perjalanan karir dan pendidikan Maudy. Menurut saya, sikap tersebut menunjukkan adanya penghargaan dan rasa hormat kepada lawan bicara, sehingga menciptakan suasana komunikasi yang nyaman sejak awal wawancara atau berbicara. Yang kedua yaitu inklusi. Inklusi merupakan kebutuhan seseorang untuk diterima atau menjadi bagian dari suatu hubungan, suatu kelompok. Aspek inklusi terlihat pada menit 12.22 sampai 15.31 ketika Maudy menceritakan pengalamannya saat kuliah di Stanford. Ada orang waktu itu bilang ke aku when I was studying di S1 karena aku mengalami hal yang sama. Aku waktu itu ngeliat kayak, wah teman-teman gue pintar semua gimana nih gitu. Terus orang ini yang aku sampai sekarang I don't remember who said this to me. Maybe I watched it somewhere or read it somewhere. Tapi there's a saying that goes, you are growing the most when you're in a room with the smartest people in the world, then you're the one learning the most. Oh, Karena if you're the smartest one in the room, then you shouldn't be in that room. ya. Karena you have less to learn from the people around you gitu. Mana lo percaya nggak? Gitu. Ini mindset yang gue pakai ketika misalnya gue ngajar public speaking. Kebetulan gue juga ngajar public speaking buat Oke. buat publik, buat klien. Caranya adalah gimana sih Mas Rory kalau misalnya presentasi atau berbicara di depan publik itu kita nggak grogi. I would do the same. Jadi instead of focus on us, Right. let's focus on helping our audience to understand. Dan merasa minder karena berada di lingkungan yang dipenuhi orang-orang hebat dari berbagai negara. Pada bagian ini, Rory tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menceritakan pengalaman pribadinya yang memiliki perasaan serupa. Menurut saya, hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari kedua belah pihak karena mereka saling berbagi pengalaman dan membangun kedekatan melalui cerita yang mereka sampaikan. Nah, yang ketiga yaitu kontrol. Kontrol adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri serta mengarahkan jalannya komunikasi agar tujuan komunikasi dapat tercapai.
Aspek kontrol dapat dilihat pada menit 24:44 sampai 27:48. Oke, Contohnya projection tuh projection. karena mereka punya masalah internal sendiri, akhirnya mereka project their problem Yes, to you. or it's about like being angry at other things at the world Yeah. where you happen to be associated with certain values in the world. Jadi we become like an outlet because I think like sometimes public figures become, unfortunately, The most vilified outlets persons. outlets gitu karena with that attention and with Yeah, all yeah. that itu kayak inevitable lah gitu. Yeah, Jadi yeah. I'm a big overthinker. I reflect, dan setelah aku telaah ya tergantung gitu. Kalau ternyata it's more projection, so it's more about people going through things than it actually is about me on a personal level. Biasanya lama-lama kayak okay, I will move on gitu, and not engage too much. Tapi Saat membahas kritik dan penilaian dari orang lain, Rory mampu mengarahkan pembahasan dengan pertanyaan yang terstruktur, sehingga Maudy dapat menjelaskan pendapatnya secara mendalam. Selain itu, Maudy juga menunjukkan kemampuan mengendalikan emosinya ketika menerima kritik. Ia menjelaskan bahwa kritik harus dianalisis terlebih dahulu sebelum atau untuk mengetahui apakah kritik tersebut bersifat membangun atau hanya merupakan proyeksi dari masalah pribadi orang lain. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, model komunikasi yang digunakan dalam podcast ini adalah model komunikasi interaktif. Hal ini karena terdapat pertukaran pesan dan umpan balik secara terus-menerus antara Rory sebagai pewawancara dan Maudy Ayunda itu sebagai narasumber. Sebagai kesimpulan juga, podcast ini atau podcast antara Rory dan Maudy Ayunda ini menunjukkan contoh komunikasi interpersonal yang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhnya kebutuhannya afeksi, inklusi, dan juga kontrol, serta adanya kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman terhadap lawan berbicara, keterbukaan diri, dan komunikasi yang etis. Oleh karena itu, podcast ini dapat menjadi contoh bagaimana komunikasi interpersonal dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang inspiratif dan bermakna kepada audiens. Sekian analisis dari saya. Bila ada kata yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.